Yo yo, what's up man? Kembali lagi bersama gua di podcast teman gabut. Asik. Sorry banget udah lama gak bikin konten. Bahkan udah jarang banget buat upload video di YouTube gitu. Tapi terima kasih banyak buat orang-orang yang telah mengirim cerita-ceritanya ke IG gua ataupun ke Telegram gua tentang yang namanya cinta virtual gitu. Tapi sebelumnya, buat kalian semua yang dengerin ini, khususnya buat sebagai teman tidur, silakan matikan lampu kalian dan pakai headset kalian gitu ya. Lalu baca doa, lalu pejamkan mata kalian dan dengerin cerita-cerita menarik dari teman-teman kita yang telah mengirimkan ceritanya. Dan sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan share gitu ya. Dan dan lagi gitu. Eh, apa ya? Selain kata dan gitu. Eh, juga untuk kalian semua yang mau mengirimkan ceritanya boleh dikirim ke IG gua, ada di deskripsi ataupun ke Telegram gua. Boleh dikirim ceritanya. Ini ceritanya cukup menarik juga, yang kemarin-kemarin dibahas tentang virtual di Telegram, virtual di Smule gitu ya. Ada tuh yang di aplikasi nyanyi-nyanyi sampai jadian dan bahkan hubungannya itu sampai 1 tahun lebih gitu. Kita udah diceritain. Dan sekarang kisah virtual melalui Facebook banyak ya. Judulnya itu berawal di Facebook, berakhir di pelaminan. Enggak sampai berakhir di pelaminan sih. Bentar gue nyalain rokok dulu ya. Nah, gini ya. Dan terima kasih banyak buat Reika Dwi yang telah mengirimkan ceritanya. Dan untuk kalian semua jangan lupa di follow IG-nya, ada di bawah, di deskripsi juga. Jadi ceritanya tuh kayak gini sih. Reika itu orangnya yang tadinya itu gak pernah main virtual gitu ya. Apalagi sampai kepikiran buat ngelakuin hal bucin-bucinan sama cowok di virtualnya. Gitu. Tapi karena ada alasan tertentu, yaitu ada temannya yang bernama Al ya, yang meminta tolong sama dia buat ngakhiri hubungan Alia dengan cowok virtualnya yang bernama Doni gitu. Anjay, Doni nama cowoknya teh. Dan setelah itu hmm, Alia meminta tolong kepada Reika untuk bilang sama Doni. Gak tahu kenapa alasannya gitu, gak disebutin. Oh ya, alasan si Alia tersebut yaitu ingin fokus belajar, tapi Ale gak mau ngomong langsung ke si Doni ini gitu, harus melalui Reika temennya. Gak tahu alasannya kenapa harus bilang ke Reika gitu ya, kenapa gak ngomong langsung sih gitu. Karena justru hal seperti itu hal yang paling membuat diri kita sakit gitu ya. Contoh nih, lu ada salah tapi yang ngomong ke lu itu bukan orang yang merasa disalahkan gitu, tahu gak? Jadi posisi kita, contoh kita pegawai nih yang udah bekerja gitu. Jadi lu salah gitu di mata bos, tapi sayangnya yang ngomong sama lu itu bukan si bosnya, tapi orang lain gitu. Justru itu membuat kita lebih sakit hati. Yang gue alamin sih. Bener gak? Ya alasannya kayak gitu, akhirnya Reika buat ke Doni ngechat gitu melalui Facebook. Asik. Masih zaman gitu Facebook ya. Ngechat ke Doni bahwa temannya si Alia itu ingin mengakhiri hubungannya dengan alasan ingin fokus belajar aja gitu ya. Itu adalah kata putus secara halus gitu ya. Gue pernah diputusin sama cewek dulu pas SMK gitu ya. Maaf ya,
aku tuh gak bisa lanjut hubungan, aku pengen fokus ke ujian dulu. Aduh, tiba-tiba dibonceng sama cowok lain kan, sakit anjir. Ada gak yang sama kayak gue gitu ya, bilangnya ngakhiri hubungan hmm, untuk fokus belajar, tapi ternyata ada cowok lain yang ngeboncengin dia gitu. Untungnya gue kagak kagak kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau udah kerja gitu, alasannya bukan fokus belajar, bukan fokus kerja, bukan, aku dijodohkan sama orang tuaku. Alasan buat ngakhiri hubungan gitu. Nah, di sini Raika ngomong ke Doni, Don, kata si Alia, hubungannya sampai di sini saja karena dia itu ingin fokus belajar dulu, fokus sekolah dulu, pengen dapet ranking satu dari awal bukan satu dari akhir ya. Tapi aku buat kamu mah pengen satu-satunya. Oke, oke, oke. Nah, setelah itu Doni pun menerima apa yang dikatakan oleh Reika, perintah dari Al ya gitu ya. Dan akhirnya hubungan mereka pun selesai. Oke, selesailah tugas Reika untuk menyampaikan pesan dari Alia kepada si Doni ini. Tiba-tiba, suatu hari kemudian, pada zaman dahulu, asik. Pada suatu hari, si Doni pun ngechat kembali kepada si Reika. Ngechat dengan modus untuk ngedeketin. Cowok kan banyak modus ya gitu kan. Apalagi di Facebook tuh. Gue pas zaman SMK buat ngedeketin cewek di Facebook gampang banget. Ini triknya, trik buaya nih. Buat para cowok-cowok yang denger gitu. Ya, ini trik gue sih. Mau dipakai atau enggak, modus cowok ke cewek kayak gini. Kalau modus gue ya, gak tahu siapa, tapi gue bilang kayak gini sama orang-orang di inbox. Yang cantik gitu ya, dipilih-pilih. Kayak kenal gitu. Padahal gak kenal sama sekali gitu kan. Pasti ceweknya ngerespon gitu. Siapa ya? Masa lupa sih? Padahal gak kenal. Ya udah kalau lupa kenalan lagi aja gitu kan. Itu modus gue sih di Facebook kayak gitu. Kita tahu yang lainnya kayak gimana. Nah, barangkali mungkin si Doni ngechat si Reika dengan modus-modus tertentu, ya basa-basi lah, dengan alasan kenapa sih si Alia ninggalin gua gitu kan. Gua salah apa sama dia gitu. Pasti kayak gitulah. Soalnya gak diceritain kak itu. Lalu mereka berdua chatan, cerita-cerita sampai pada akhirnya mereka PDKT berdua, melakukan PDKT sampai deket. Doni perhatian kepada si Reika, pengertian gitu kan selalu ada sih orang-orang yang modus dengan modal kuota gitu. Kayak orang-orang Pirlo emang kayak gitu ya, modus dengan modal kuota. Nah setelah itu ngerokok dulu gue ya. Nah setelah itu si Doni memberikan kode-kode tertentu yang menyatakan perasaannya kepada si Reika ini bahwa dirinya itu sayang sama dia, nyaman sama dia. Gak tahu modusnya kayak gimana tuh. Gue contoh ini, gue bayangin. Kalau cowok modus dengan apa ya? Menyatakan perasaannya tuh kayak gini. Hmm, contohnya gue ya. Gue kalau modus untuk ngatain sayang itu kayak gini. Kamu cantik tapi sayang. Sayang kenapa? Pasti ceweknya bilang kayak gitu kan. Terus gue jawab, gak apa-apa sayang. Tumben panggil sayang. Nah itu adalah modus untuk ungkapan gue kepada cewek gue. Ya walaupun alay tapi itu cukup menarik juga buat basa-basi. Ya kayaknya kayak gitu sih. Si Doni mengungkapkan perasaannya. Ya udah gue contohin kepada si Reika ini. Reika, kita udah lama kenal nih satu sama lain. Gak tahu kenapa
gue tuh sayang sama lo, gue nyaman sama lo mau gak jadi istri gue? Asik. Ya kayak gitulah pokoknya, jadi pacar gue, jadi pembantu gue, jadi supir gue, gak tahu pokoknya kayak gitu. Itu melalui media sosial. Dan mereka pun ngejalani hubungan tersebut selama 3 bulan. Chattingan lah, nyaman lah, saling memberikan perhatian, saling pengertian, gak ada egois satu sama lain. Pokoknya kayak gitulah. Dan tiba-tiba suatu hari ketika hubungannya berjalan selama 3 bulan, si Doni cerita ke si Reika bahwa dirinya itu apa ya, ingin pergi ke luar negeri katanya. Jadi dia beralasan bahwa dia itu bakal pergi ke luar negeri. Gila coy, anak Facebook perginya ke luar negeri, gila. Ya percaya gak percaya sih, tapi si Reika karena sayang juga, karena nyaman juga, dia berusaha untuk menjaga hati gitu kan. Dan meskipun si Doni udah pergi hilang ke luar negeri katanya, tapi Facebooknya aktif, gak tahu enggak itu ya. Dan setelah itu hubungan mereka berjalan, si lost contact selama 7 bulan. Tiba-tiba si Doni datang lagi. Anjay, datang lagi coy. Dengan harapan yang seneng banget nih dari si Reika, karena cowoknya itu datang lagi gitu kan. Dikira dalam hatinya itu bahwa dia itu ngejaga hati gue gitu, ngejaga perasaan gue, dan dia itu ngejaga perasaannya untuk gue gitu kan, kata si Reika. Dan ternyata ibaratkan sebuah geledek dis yang bolong, si Doni nggak akhiri hubungan dengan si Reika gitu kan. Alasannya itu simple lagi. Sorry ya, kayaknya kita udahan aja. Kamu tuh terlalu baik buat aku. Asik. Cowok-cowok fuckboy kan. Cowok-cowok fuckboy lah dengan alasan kamu tuh terlalu baik. Terus maunya yang kayak gimana gitu kan. Dikasih yang jahat sekalian. Terus bilang cewek mah gitu semuanya nyakitin. Asik. Dikasih yang baik, kamu tuh terlalu baik gitu. Heran gue sama manusia. Nah, seperti itulah modus-modus cowok gitu ya. Modus si Doni ngakhiri hubungan dengan alasan terlalu baik. Gak masuk akal juga kan. Ya si Reika sedih lah. Udah 7 bulan dia ngejaga perasaannya, gak ngebuka hati lagi sama cowok lain gitu kan. Tiba-tiba dia datang lalu ngakhiri hubungan dengan alasan kamu tuh terlalu baik. Ya udah, saran buat gue nih Reika, lu harus nakal gitu kan. Lu jangan baik sama cowok, apalagi cowok virtual. Sekalinya dia sayang, palakin sama lu gitu kan. Ya udah, gue nakal nih, gue minta duit sama lu gitu. Gitulah. Jangan sampai kalah dengan apa ya, dengan orang lain, dengan orang yang telah menyakiti lalu kita kalah gitu. Contoh nih, gue diputusin sama cewek ngajak putus nih sama gue bilang ya udah gak apa-apa, masih banyak kok cewek yang lain yang lebih baik daripada lu gitu. Jangan sedih-sedihan, soalnya banyak di dunia ini yang gue temuin ketika diputusin sama pacarnya dia itu sedih gitu kan. Sedangkan gue selalu berusaha untuk tegar gitu ya, walaupun hati sedih tapi gue gak nunjukin gitu kan. Ya itu adalah keputusan yang terbaik lah buat dirinya dan diri gue, karena yang terbaik itu gak mungkin ninggalin kita. Asik. Yang terbaik itu gak mungkin buat pergi, yang terbaik itu gak mungkin buat nyakitin. Asik. Kuitas dari gue tuh. Ya pokoknya buat Reika,
Lu sebagai cewek nih, lu itu gak ada haknya buat memperjuangin cowok. Lu itu gak pantas buat ngorbanin perasaan lu buat cowok yang brengsek kayak gitu, yang ninggalin lu dengan alasan karena lu itu terlalu baik buat dia gitu. Ya udah, tinggalin aja, bodo amatin. Toh banyak cowok yang lebih baik, lebih sempurna, lebih ganteng kayak gua, walaupun kere gitu ya. Gitu. Jadi gak usah sedih-sedihan lah, apalagi tentang virtual. Gak usah. Ngapain sedih-sedihan masalah virtual? Yang penting lu harus hebat, lu harus tegar. Lu itu wanita, lu itu diperjuangin, dan lu itu harus tahu diri. Lu gak boleh berjuang buat cowok, tapi untuk ngebarengin perjuangan boleh. Ya, oke. Oke, sekian. Terima kasih podcast dari gua, walaupun gak jelas, sorry banget. Ya intinya, cowok itu banyak modusnya, dan buat cewek jangan mudah percaya sama omongan cowok. Ya, kecuali gua. Oke, terima kasih banyak yang udah dengerin. Semoga nyaman dan semoga ada pelajaran yang dapat kalian ambil, dan semoga kalian terhibur dengan podcast gua, dan semoga aku dan kamu bisa jadi kita. Asik. Yaudah, see you buat podcast selanjutnya.